Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog saya Onazali. Hari ini atau malam ini ya, saya mau ngebahas sebuah laptop lagi. Bukan laptop sih, tapi netbook ya. Nah, netbook ini itu yang saya beli kemarin, tapi saya sudah restorasi ya, saya sudah perbaiki. Nah, netbook apa itu? Ini adalah Lenovo IdeaPad S130 IGM. Nah, sebelum itu, teman-teman pasti tidak asing ya dengan laptop Lenovo. Jadi Lenovo ini punya banyak varian ya teman-teman ya. Di sini ada yang dan juga berbagai SKU. SKU itu maksudnya prosesor ya. Ada banyak prosesor, ada yang AMD ataupun yang Intel. Nah, yang ini dan dia juga punya dua ukuran ya. Ada yang 14 inci dan 11 inci dan ini versi netbook ya teman-teman ya. Jadi kita bahas. Oke, ini dia netbooknya. Netbook Lenovo. Dan kalau kita lihat di sekilas itu ini 11 inci ya. Ada yang 14 inci tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi ini khas Lenovo sekali ya. Lenovo-nya sebelah sini kiri pojok atas sebelah kiri. Dan di sini dia ada motif-motif ya, motifnya. Set oh tadi kan. Dia bunyi-bunyi. Dan terus untuk tipenya di sini ya, ini ada stiker. Lenovo IdeaPad S130 11 IGM. Jadi sini ada yang 130 11 IGM, ada yang 14 IGM. Dia di sini katanya pakai Windows Ori ya, tapi waktu itu pas saya beli itu activate Windows. Jadi saya pikir ini kayaknya pernah di install ulang ya. Nah, enggak sudah dibuka ya. Jadi kayaknya lama itu dia pernah ganti keyboard ya saya lihat. Nah, kita review sedikit. Jadi kemarin laptop ini saya beli itu karena dia ada kerusakan di keyboardnya teman-teman, dan dia lemot teman-teman ya, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi sampah atau tidak yang terpakai yang ada laptop ini. Jadi sekarang sudah di tangan saya, itu sudah saya perbaiki, sudah saya banyak yang saya hapus, banyak yang ya saya otak-atik, pokoknya dia biar lebih enak ya dipakai. Terus dia itu sudah saya ganti juga keyboardnya, jadi satu, bukan hanya keyboard ini aja satu persatu, tapi satu dengan palm rest-nya sekalian. Makanya ini dia ada perbedaannya, ini hitam dan ini warnanya biru. Kebetulan ini agak susah ya dicarinya. Ini yang seri 11 inci ini agak susah dan dia sedikit agak mahal teman-teman, dibandingkan yang 14 inci. 14 inci itu yang 130 14 inci maksud saya itu jauh lebih banyak stoknya dan juga lebih murah ya teman-teman. Jadi saya dapat itu stoknya yang sama pamresnya ya, tinggal plug and play aja. Itu kebetulan yang ada sisa warna ini aja, warna sky blue seperti ini ya, tapi masih oke ya, warnanya masih nyatu gitu. Terus ini oke, ini bilang Intel situ. Ini semuanya sudah saya ganti ya, maksudnya sudah saya cek semuanya oke, berjalan oke. Kamera semua segala macam, kita coba kameranya ini ya. Ya, kita memang tidak bisa berharap banyak ya dengan kameranya seri netbook ini. Kita lihat itu pasti akan wah, ya lumayan ya. Tapi kalau mau zoom pakai ini, saya sarankan pakai kamera eksternal ya, jadi lebih enak. Kalau pakai ini, hanyalah pakai ini saja, bawaannya ini sepertinya kurang bagus ya teman-teman ya. Dia itu, nah, yang saya suka dari Lenovo itu pertama, di bagian keyboardnya saya suka sekali, ini khas Lenovo sekali layout keyboardnya. Terus caps locknya ini ada lampunya, sesuatu hal kecil yang bikin saya senang sekali. Tapi ada hal yang kurang suka ya. Jadi tombol powernya nyatu di sini, kadang-kadang kita tekan backspace atau delete dia nggak saja kena ya. Tapi saya suka di sini ada lampu indikator juga. Jadi oke, sip. Nah, ini dia. Jadi kita anu dulu ya, sisi lainnya ini masih oke ya. Oh, masih mulus ya, karena memang saya ganti dengan satu pamres ini dan kondisi baru ya pamresnya, bukan second, ini baru. Nah, itu dia. Oke, sip, mulus ya teman-teman ya. Nah, dan keluhan dari laptop ini atau netbook ini memang ada di keyboardnya. Jadi keyboard itu kalau kita jarang pakai, dia akan ngadat atau dia itu akan ketekan sendiri. Jadi seperti yang saya beli pertama kali ya. Jadi memang kata pemilik sebelumnya itu ini karena jarang dipakai, ya keyboardnya jadi rusak gitu. Itu dia. Atau ada sih solusi lebih murah kalau teman-teman mau pasang sendiri ya. Teman-teman hanya beli keyboardnya tapi harus disolder ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu
lebih repot, saya kebetulan nggak punya solder juga, jadi saya langsung plug and play seperti ini. Dan yang kedua, kalau teman-teman lihat di bingkainya ini ada garis ya, kalau teman-teman lihat ini saya center. Nah ini ya, di sini di garis-garis ini itu ada karet teman-teman, bekas-bekas karet. Nah lambat laun ini karetnya akan getas ya, jadi dia tuh akan nempel-nempel di sini. Sudah banyak ya yang getas-getas, karetnya sudah kalah, jadi langsung aja saya bersihkan semua ya teman-teman ya, jadi kelihatan lebih oke dan tidak dia nempel di sini lagi. Nah itu dia. Dan netbook ini seperti netbook murah pada umumnya, dia itu tidak bisa di upgrade RAM, jadi RAM-nya mentok. Kebetulan ini RAM-nya yang 2 GB teman-teman ya, jadi ya kita mesti sadar dengan keadaan. Jadi kalau mau bikin ini lebih kencang, pertama dan salah satu-satunya cara yaitu dengan mengganti RAM-nya, mengganti harddisknya jadi SSD. Ini harddisk ini bawaannya yaitu 500 GB. Ini Windows 10 ya, bisa dilihat ini 2 GB ya. Oke. Terus dari sisi feel ngetiknya ya ala kadarnya ya. Ini bukan ThinkPad yang rasanya enak, tapi ini biasa saja ya. Tapi juga ini tidak terlalu buruk, ini masih oke ya. Cukup solid ya keyboardnya. Palmersnya juga cukup solid, Monopan dengan cukup solid teman-teman ya. Ini oke sih. Nah pertanyaannya, laptop ini atau netbook ini bagusnya dipakai oleh siapa? Nah, jadi menurut saya ini bisa dipakai oleh hanya segmented ya, atau beberapa kalangan tertentu, misalnya teman-teman yang masih sekolah atau yang sudah kuliah atau yang sudah kerja, tapi peruntukannya hanya untuk kegiatan ringan. Nah, kegiatan ringan itu maksudnya apa sih? Jadi kegiatan ringan itu misalnya untuk mengetik, mengolah kata, mengolah angka. Untuk kuliah ada PowerPoint, ada segala macam. Dan dia itu sudah punya HDMI ya. Jadi oke banget. Apalagi ini tipis dan ringan ya. Karena ini yang versi S slim ya. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Misalnya untuk nonton juga ini masih oke. Nonton film, browsing ringan. Tapi untuk main game, saran saya jangan sih ya. Jangan. Lebih baik ini pakai untuk kegiatan ringan aja. Atau mungkin teman-teman punya adik masih sekolah, butuh laptop, butuh netbook. Nah ini dia solusinya. Atau punya teman saudara atau kerabat apapun. Atau mungkin teman-teman sendiri yang masih belajar untuk pakai laptop atau pakai netbook. Bagaimana caranya? Ya bisa pakai ini ya. Bisa untuk solusi belajar teman-teman. Versi murah. Nah itu dia. Sisanya tadi apa kelemahannya? Jadi laptop netbook ini tidak bisa di-upgrade. Yang pertama, itu yang kedua keyboardnya itu kalau kita jarang pakai, teman-teman, keyboardnya akan ngadat. Yang ketiga tadi ini yang karet-karetnya, tapi saya sudah ganti, ini saya sudah bersihkan. Keyboardnya juga masih baru, semua oke. Harddisknya itu bawaannya harddisk. Itu ya teman-teman ya. Oh ya, ngomong-ngomong, netbook ini saya jual ya. Nanti saya taruh linknya di bawah di deskripsi. Nanti itu diarahkan ke toko Oren. Tenang aja. Ini bisa dinego kok ya, bisa dinego, barangnya bisa dinego. Nanti teman-teman chat saya akan balas. Nah, sekian dulu video dari saya. Oh ya, ngomong-ngomong ini baterainya masih awet ya. Awet untuk kelasnya laptop atau barang bekas ya teman. Masih oke dijamin, masih oke. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.